Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Dan Sobat Muslim, pastinya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Jumharudin, spesialis kajian Asmaul Husna, yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih memahami lebih dalam lagi tentang nama-nama Allah atau asma-asma Allah. Dan tema kita hari ini Sobat Muslim yaitu hidup dan mati dalam kebenaran. Al-Haq yang maha benar. Nah, baik langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz terima kasih udah mampir di Share It Ustaz ya. Sama-sama. Ustaz, ini tema kita hari ini adalah Al-Haq nih Ustaz nih. Maha benar nih Ustaz nih. Nah, dari segi bahasa, Al-Haq nih artinya maha benar. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Bumi akan memberi kebaikan jika sudah benar, maka seluruh manusia akan mendapatkan kemakmuran. Pertanyaannya, bagaimana jika jauh dari kebenaran? Seperti apakah keadaan bumi dan seisinya Ustaz kalau memang jauh dari kebenaran nih Ustaz? Baik ya, Al-Haq itu adalah nama Allah, maha benar. Maka segala yang bersumber dari Allah itu adalah kebenaran. Karena Allah Al-Haq maha benar. Berarti ajarannya benar. Ya kan gitu? Ya. Janjinya benar. Perkataannya benar. Surga benar. Neraka benar. Kenapa? Karena semuanya disampaikan dari yang maha Benar. benar. Nah, karena Allah yang maha benar, maka kehidupan di dunia ini tidak akan baik kalau kita tidak mengikuti petunjuk dari yang maha benar. Dan di dalam Al-Quran lawan benar itu adalah batil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran, sirnalah kebatilan. Nah, apa itu lawan dari kebenaran selain batil adalah hawa nafsu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan walawit taba'al haq ahwa'ahum lafasadatil ard. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu. Mestinya hawa nafsu yang mengikuti kebenaran kan? Betul. Tapi kalau tidak mengikuti kebenaran berarti mengikuti hawa nafsu. Dan semua kerusakan disebabkan oleh apa? Hawa nafsu. Iya. Makanya kalau kita mengikuti Quran, mengikuti sunnah Nabi, berarti kita mengikuti kebenaran. Karena Al-Quran dari yang maha benar Allah. Kemudian Rasul utusan dari yang maha benar. Maka kehidupan kita akan menjadi kebaikan, akan menjadi maslahat dunia ini. Kalau kita mengisi kehidupan kita ini dengan kebenaran. Tapi kalau tidak mengikuti kebenaran, apa yang akan terjadi? Mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu itulah yang membuat rusaknya kehidupan kita. Rusaknya bumi ini gitu ya. Iya, betul. Coba Indonesia itu bisa rusak gara-gara siapa? Gara-gara manusia itu. Gara-gara manusia yang mengikuti hawa nafsu. Hutannya rusak. Iya. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Iya. Jadi kalau hewan itu mungkin makanannya hanya makanan itu saja. Kalau makanan itu, kalau hewan itu. Iya. Ya sapi makanannya apa? Rumput. Ya rumput. Coba kalau manusia. Apa aja? Kabel dimakan. Ya Allah, kabel. Apalagi besi dimakan. Beton dimakan. Apalagi. Hawa nafsu seperti itu. Nah, maka itu maksudnya. Ya. Allah Al-Haq maha benar. Dan Allah menciptakan alam semesta ini dengan kebenaran. Maka kalau kita langgar kebenaran itu, hancur alam semesta ini. Karena melanggar kebenaran berarti mengikuti hawa nafsu. Iya, dan sampai sekarang ini udah banyak yang seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Sehingga bumi ini mungkin sekarang udah mulai rusak gitu Ustaz ya. Banyak bencana segala macam gitu Ustaz ya. Makanya menarik ya kalau kita mengikuti Allah itu, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi. Itu membuat kehidupan kita jadi baik gitu. Karena kalau tidak mengikuti kebenaran, mengikuti hawa nafsu. Coba makan mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi? Hancur badan kita, kesehatan kita. Iya. Nah,
Kehidupan rumah tangga tanpa mengikuti Quran dan Sunnah juga akan berantakan rumah tangga. Maka Al-Haq Maha Benar, ya. Ketika kita tahu Allah itu Al-Haq Maha Benar, berarti seluruh kebenaran itu bersumber dari Allah. Berarti segala yang Allah firmankan, segala yang bersumber dari Allah itu kebenaran. Maka kalau hidup kita mau baik, sekali lagi kita harus ya mengikuti Allah yang Maha Benar itu. Surat Al-Asr itu luar biasa itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu dalam kerugian. Kecuali siapa? Yang beriman. Illadzina amanu wa amilus sholihat, beramal saleh wa tawassaw bil haqq. Itu hak. Iya. Dan saling menasihatkan dalam kebaikan. Kebenaran, hak. Iya. Berarti kalau kita tidak mengikuti hak, apa yang akan terjadi? Khusrin, rugi kita. Nah, itu masalah. Baik, Ustaz. Keberadaan Allah itu adalah hak. Seperti tadi Ustaz jelaskan, Allah mustahil bisa diingkari keberadaannya. Sekalipun tak bisa dilihat, Allah jelas ada. Bagaimana Ustadz jika di dunia ini ada sebagian manusia yang tidak mempercayai keberadaan Allah? Ya, berarti kalau ada orang yang tidak mempercayai keberadaan Allah, berarti dia tidak mempercayai keberadaan dirinya sendiri. Iya. Benar nggak? Betul Ustaz. Kenapa? Ya karena kita diciptakan. Karena kalau tidak ada Allah nggak ada kita. Iya kan? Iya. Sementara kalau nggak ada kita, Allah bisa tetap ada. Iya. Makanya Allah itu disebut Al-Haq. Maha tidak bisa diingkari keberadaannya. Karena Allah itu, hak keberadaannya itu wajib. Kalau keberadaan Mas Adam, saya itu nggak wajib. Iya. Sekian ratus miliar tahun yang lalu kita nggak ada. Betul Ustaz. Dan 100 tahun yang akan datang pun kita nggak ada. Itu berarti apa? Kita itu bukan lebih banyak nggak haknya. Karena hak itu wajib ada. Ya, wajib ada, itu hak. Allah itu dilihat dari hak itu maksudnya keberadaannya adalah dia yang eksistensinya wajib ada. Kita ini ada nih agak relatif, adanya lebih sebentar 70 tahun. Mungkin dari keberadaan ini bisa disebut hak. Tapi kalau dibanding sebelumnya nggak ada. Nanti setelah itu nggak ada. Maka manusia itu selain Allah itu sebenarnya batil, kata para ulama. Kenapa? Karena nggak wajib keberadaannya. Dan Allah nggak bisa diingkari keberadaannya. Karena gini. Kalau orang ingin meludahi matahari dan memadamkan matahari, apa yang akan terjadi? Orang berdiri di tengah terik matahari, lalu ingin memadamkan matahari dengan ludahnya, apa yang akan terjadi? Nah, emang bisa? Nggak bisa kan? Ludahnya kembali ke siapa? Ke diri sendiri dong. Iya. Orang menolak keberadaan Tuhan, itulah orang yang paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Kenapa Ustaz? Kalau seandainya di ruangan ini nggak ada lampu, apakah yang ada di sini nampak? Enggak. Berarti yang membuat di sini jadi ada nampak itu gara-gara ada apa? Lampu. Berarti lampu sebagai petunjuk akan adanya ini ya? Iya. Apakah adanya ini petunjuk bahwa ada lampu atau lampu yang menjadi petunjuk adanya ini semua? Lampu yang menjadi petunjuk. Dan Allah itu cahaya. Allahu nur, sama sumpah milik cahaya. Berarti Allah itu menjadi bukti adanya yang lain. Bukan yang lain yang menjadi bukti adanya Allah. Ibarat cahaya tadi, karena ada cahaya tampak ini benda-benda di sini. Kalau nggak ada cahaya, nggak kelihatan. Seperti tidak ada, ya kan? Dan siapa yang maha cahaya itu? Allah. Siapa pemilik cahaya itu? Allah. Kalau demikian Allah itu bukti adanya yang lain. Bukan yang lain itu bukti adanya Allah. Nah, tadi saya sampaikan orang yang menolak keberadaan Allah nggak mungkin. Jadi orang tuh orang itu tidak mungkin menolak Tuhan. Cuma dia memilih waktu untuk menerima. Saya ulang lagi kalimatnya ya. Iya. Kata menolak Tuhan tuh nggak mungkin ada. Orang itu cuma memilih waktu untuk menerima Tuhan.
Mau menerima sekarang atau mau menerima Tuhan waktu masuk neraka? Masya Allah. Ya. Mau menerima Tuhan sekarang lagi sehat Ya. atau mau menerima Tuhan saat ditenggelamkan seperti Firaun? Tuhan pun nggak bisa ditolak. Yang lain bisa ditolak. Saya sudah sering nolak loh. Ada orang datang ke rumah nawarin mobil mewah, saya tolak. Nggak ada duit soalnya. Iya kan, banyak sales datang gitu ya. Saya tolak-tolakin semua, nggak ada masalah. Satu-satunya nggak bisa ditolak adalah Tuhan. Makanya orang kalau tidak bertuhan, dia akan bertuhan selain Allah. Atau orang kalau tidak bertuhan, dia akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak normal. Seperti narkoba, seks bebas. Kenapa? Karena mengisi kekosongan yang keada Tuhan tadi. Karena ada ruang di hati kita ini. Yang tidak bisa dipuaskan kecuali kalau ada Tuhan di hati kita itu. Maka kalau orang nggak ada Tuhan, ruang ini gelisah. Lalu dia ingin menutupi kekosongan tadi dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan perbuatan-perbuatan yang aneh. Untuk apa? Untuk mengisi kekosongan. Kepuasan diri gitu ya maksudnya. Iya. Kenapa? Ada ruang yang nggak bisa dipuaskan kecuali oleh Allah. Iya. Maka siapapun yang menginginkan kepuasan melalui dunia, dia berarti meminta sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh dunia. Saya ulangi kalimatnya ya. Iya. Kepuasan itu tidak ada kecuali pada Allah. Maka siapapun yang mencari kepuasan pada dunia, berarti dia mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hanya diberikan oleh Allah. Dan ketika tidak ada Allah, dia akan mencari kepuasan-kepuasan lain yang dia duga akan memuaskan dia. Akhirnya menyimpang dan seterusnya. Al-Haq Maha Benar. Iya. Memang ada orang yang menganut apa ya Ustaz sebutannya ya, kalau dia tidak bertuhan itu. Aduh saya lupa Ustaz. Ada waktu itu saya pernah dengar bahwa dia tidak percaya adanya Tuhan. Itu memang lucu Ustaz. Saya baru nyangka gitu, baru ketemu kok ada ya orang begini gitu ya. Dia tidak percaya adanya Tuhan, tapi ya udah memang alam semesta ini tercipta aja gitu. Gitu. Kan lucu seperti itu. Kalau dia tidak percaya sama Tuhan, gampangnya orang itu. Kalau anaknya sakit, kira-kira dia akan menyebut siapa untuk membantu anaknya itu? Jadi dia kalau memang ada hal terjadi sesuatu gitu, misalnya kayak anaknya sakit gitu ya, dia bilang oh ini karena memang dia kurang jaga kesehatan, karena memang banyak kumannya gitu aja gitu Ustaz. Baik. Kalau begitu orang itu ajak main ke laut, lalu didorong aja ke laut. Ya, semua manusia yang merasionalisasi itu pada akhirnya ketika mentok di rasional itu dia akan frustasi. Makanya orang-orang yang mengatakan tidak bertuhan, ketika dia dalam kondisi akalnya tidak bisa menemukan solusi, dia bunuh diri. Iya. Makanya bertuhan itu sangat penting. Iya. Ketika kita bertuhan, ketika otak kita, aduh gimana solusinya? Iya, otak saya nggak akan bisa menemukan solusi. Tapi ada Tuhan yang bisa memberikan. Itulah yang terjadi pada Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun. Di belakang tentara Firaun, di depan lautan. Logikanya apa? Selesai. Tapi lihat, iman. Enggak, Allah memberi jalan. Itu yang membuat kemudian membelah lautan itu. Keimanan kepada Allah. Dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim. Lihat keimanan. Hasbi Allah. Itu semua bukan faktor logis loh. Logisnya api itu apa? Membakar atau dingin? Membakar. Makanya jangan mengandalkan logis. Karena logis itu kadang-kadang tidak terbukti. Andalkanlah kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Yang datang dari Allah itu. Quran dan Sunnah itulah kebenaran. Kalau logika, rasional tadi enggak. Ternyata api enggak membakar Nabi Ibrahim. Ternyata rasional. Tidak menunjukkan kebenaran mutlak. Pisau secara rasional melukai enggak? Di lehernya Ismail enggak melukai. Oh, rasionalitas ternyata enggak mutlak loh. Kalau begitu kebenaran mutlak itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah. Ya. Oh, dia tidak bertuhan. Tidak bertuhan itulah Tuhannya.
Ya Allah. Tapi itu pura-pura. Yang tidak bertuhan itu pura-pura. Iya, iya. Tapi banyak juga loh Ustaz, dia bertuhan gitu. Muslim. Dia gantung diri Ustaz. Karena banyak masalah gitu. Itu kafir kalau di Quran. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kafir. Orang yang beriman, namanya beriman. Beriman itu untuk sesuatu yang dilihat atau tak terlihat? Tak terlihat. Iya. Dia berarti bisa melihat apa yang nggak dilihat oleh orang lain. Itu orang beriman. Beriman Allah Maha memberikan jalan keluar. Beriman bahwa Allah itu di balik kesulitan ada kemudahan yang akan diberikan. Orang beriman tuh seperti perkataan Musa, enggak, Allah akan memberikan jalan pasti. Seperti perkataan Nabi di Gua Tsur, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Baik. Tuh enak jadi orang beriman. Iya. Insya Allah. Ustaz, kebenaran itu lawan katanya adalah kesesatan, betul tidak nih? Iya. Kalau sesat berarti tidak benar dan tidak sesuai arah tujuannya. Umat muslim tahu kewajiban sholat 5 waktu, tapi kenapa ada banyak umat muslim yang meninggalkan sholat? Apakah Allah sengaja membuat manusia ini lalai dari kebenaran gitu? Ya, tahu kebenaran itu baru tahu, belum tentu melakukan kebenaran. Hidayah itu ada dua. Hidayah tahu dan hidayah mengamalkan. Makanya illalladzina amanu itu tahu. Beriman itu tahu. Wa amilus melakukan yang kita tahu. Nah, kalau tidak tahu itu kurang ilmu. Namanya syubhat kalau kurang ilmu. Syubhat. Syubhat itu berarti ada keraguan. Ilmu yang belum pada taraf ilmu yang sampai kepada keyakinan. Masih ragu. Makanya kalau kita belum tahu banget, itu bisa salah jalan kan? Iya. Alamatnya belum tahu banget nih, nyasar. Iya. Ya, sesat itu karena tidak tahu. Ada juga sesat itu bukan karena tidak tahu, tidak mengamalkan. Yang tahu tapi tidak mengamalkan sesat nggak? Sesat juga, Ustaz. Tahu jalannya ke kanan, ke alamat yang dituju. Jalannya ke kiri, sesat juga nggak? Sesat. Tapi sesatnya yang kedua ini bukan karena tidak tahu. Tapi karena hawa nafsu. Nah, kebanyakan orang-orang Islam yang kemudian korupsi, bukan karena kita tidak tahu korupsi itu haram, tapi hawa nafsunya terhadap kekayaan. Yang dibutuhkan apa? Sabar. Makanya di surat Al-Asr itu watawasau bil haq itu untuk tahu supaya tidak sesat. Watawasau bis sabr menasihati untuk sabar supaya mengamalkan yang kita tahu. Subhanallah. Nah, selingkuh, apa nggak tahu tuh orang yang selingkuh kalau itu? Tahu. Nggak kurang ilmu tentang itu, dia tahu. Tapi apa? Tidak mengamalkan yang dia tahu. Kenapa tidak mengamalkan? Syahwat. Ini makanan ini nggak sehat. Tahu. Tapi enak, Ustaz. Itu hawa nafsu. Iya, benar. Nah, makanya kebenaran itu bertolak belakang dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu merusak kita. Kalau kebenaran itu kebaikan buat kita. Menyelamatkan kita dari kerugian itu. Makanya dalam hadis Nabi ya, sebutkan di sini. Nabi bersabda, "Idza du'iatil amanah fantazidis sa'ah." Bila amanat itu disia-siakan, diabaikan, maka tunggu saja kiamatnya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa idha'atuha?" Bagaimana amanat itu bisa diabaikan, itu seperti apa? Coba lihat. Kata Nabi, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazidis sa'ah." Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tuh nggak benar tuh berarti ya? Nggak menempatkan pada apa yang seharusnya kan? Iya. Maka tunggulah kiamat itu. Maka berarti kalau kebenaran itu dijaga,
kiamat kayaknya masih jauh. Ya Allah. Tapi kalau kebenaran ditinggalkan, Eh, itu kiamat tidak dikit akan lagi. lama lagi. Oke. Oke, baik. Ustaz, kita jeda dulu sebentar. Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya. Baik, Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Jumharudin ya. Tadi Ustadz udah sempat bahas masa dari Al-Haq, Maha Benar nih Allah, ya Allah. Baik, Ustadz, ini ada lagi nih Ustadz nih. Lawan kata kebenaran itu adalah kebatilan, yang tadi Ustadz bilang kan. Yeah. Nah, beberapa waktu lalu, ini ada sebuah pondok pesantren nih Ustadz nih. Alirannya tuh agak melenceng nih Ustadz nih, gitu, aliran sesat lah, yang mengajarkan bahwa wanita bisa menjadi imam sholat. Nah, bagaimana cara memusnahkan kebatilan dan menghadirkan kebenaran gitu. Iya. Boleh wanita jadi imam sholat, tapi makmumnya perempuan. Perempuan. Siapa nggak boleh? Tapi ini makmumnya laki-laki Oh, gimana? Ustaz? makmumnya laki-laki. Ya. Makanya apa namanya? Kita itu dikirim. Makanya pertemuan di beberapa kajian kita Asmaul Husna Al-Ba'ith mengirim rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita kebenaran yang bersifat teori di Quran dengan prakteknya. Subhanallah. Dan semenjak di masa Nabi Muhammad SAW, ya, tidak pernah wanita itu jadi imam bagi makmum laki-laki. Bahkan seluruh ulama kita, ulama mazhab, ya, semua imam itu sepakat nggak boleh wanita itu jadi imam sholat bagi makmum laki-laki. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsu. Ya, karena gimana tuh? Imamnya cewek, kita di belakang. Lama-lama bisa nafsu juga kan? Ya Allah. Iya, gimana itu? Pakai logika saja. Jadi sebenarnya gini. Iya. Allah itu ketika tidak membolehkan wanita menjadi imam dalam sholat, bagi makmum laki-laki loh, bukan bagi makmum perempuan, itu sebenarnya Allah tuh sedang memuliakan wanita. Makanya sop terbaik bagi wanita dalam sholat itu yang paling belakang loh. Iya. Kenapa? Allah itu ingin menjaga. Sesuatu yang dijaga itu tidak mudah dilihat, tidak mudah disentuh. Makanya Allah kemudian apa namanya memerintahkan untuk tutup aurat. Itu bukan penindasan, tapi itu penjagaan. Iya. Maka kalau kita menjalankan ajaran agama ini menutup aurat, itu sebenarnya kita menjaga diri kita. Gitu. Ya. Ya, Ustaz. Jadi ajaran agama kita kebenaran ini sebenarnya bukan untuk mensulitkan, tapi untuk melindungi kita. Untuk kemaslahatan kita. Maka kalau kebenaran itu dilanggar, itu justru akan menistakan wanita. Ya. Terus bagaimana seandainya itu hanya sebuah bercandaan aja Ustaz, hanya sebuah konten gitu Ustaz? Ya. Orang-orang yang jadi akal sehat, iya, tidak akan menjadikan bahan percandaan itu hal-hal yang sakral, apalagi hal-hal ibadah. Itu hanya orang-orang yang bodoh yang menjadikan hal-hal yang sakral, hal-hal yang mulia menjadi bahan candaan. Ya. Baik Ustaz, umat muslim saat ini sering dibenturkan dengan masalah toleransi nih Ustaz. Padahal sikap umat muslim sudah jelas tertera dalam surat Al-Kafirun, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Saking takutnya dicap nggak toleransi, Ustaz, banyak yang mulai melakukan sikap kompromi. Ada sebagian umat muslim yang inisiatif memberi ucapan selamat hari raya kepada agama tertentu. Apakah munculnya sikap kompromi semacam ini bisa memudarkan al-haq, kebenaran juga, Ustaz? Iya. Ya, kalau kebenaran itu tidak bisa dikalahkan sebenarnya. Ya. Karena apabila kebenaran datang, kebatilan itu pasti sirna. Jadi kebenaran datang, kebatilan sirna. Kenapa kebatilan ada, kebenarannya nggak datang? Iya kan? Iya. Kenapa misalkan di suatu lembaga
sebutlah katanya misalkan bukan di Indonesia, di negara lain. Iya. Ini kok DPR-nya jahat semua. Gitu. Iya. Negara lain. Iya, negara lain. Ustaz. Karena orang baiknya nggak ada di situ. Oke. Iya kan? Iya. Orang baiknya nggak ada di situ, diisi orang jahat semua. Kompromi lagi. Apalagi kalau sudah kompromi. Kompromi itu hanya akan terjadi kalau satu lemah, satu lagi lemah. Iya. Jadi menurut saya orang-orang yang toleransi kebablasan menunjukkan diri mereka lemah. Ada ketakutan di situ. Ada ketidakpedean. Oh ya. Ya. Karena sesungguhnya toleransi dalam agama kita itu adalah membiarkan mereka menjalankan agama mereka tanpa mengganggu. Itulah toleransi. Itu toleransi ya. Adapun beribadah bersama mereka, nah itu berarti kita lemahnya keyakinan akan kebenaran yang ada pada agama kita. Kalau kita kuat keyakinan kita pada agama kita, kita tidak mungkin akan ikut agama lain. Maksudnya ritual agama yang lain. Iya. Termasuk mengucapkan selamat hari raya. Hari raya bagi agama yang lain itu mengikuti ritual mereka. Padahal, tapi kalau mereka ada kelahiran anak, selamat lahir anak, nggak ada masalah. Mereka menikah, semoga langgeng, itu nggak ada masalah. Itu muamalah. Tapi dalam keyakinan, dalam ibadah, apalagi dalam soal akidah, agama kita tidak mentolerir untuk di situ kompromi. Oke. Tapi Ustadz, mohon maaf ini bagi seorang pemimpin gitu Ustadz. Kalau berhubungkan dengan tidak memberikan ucapan selamat untuk agama lain, maka dia seorang pemimpin, Ustaz. Dia punya anak buah ini macam-macam agamanya, Ustaz. Pada saat dia untuk menghormati anak buahnya atau menghormati karyawannya itu, dia mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain gitu, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Ya, kalau selamat hari raya itu berkaitan dengan agama ya tidak. Oh, tetap ya Ustaz. Ya, tapi kalau dia memberikan hari libur misalkan bagi yang merayakan agama tidak tersebut, seagama dengan dia untuk merayakan, nah itu boleh. Oh, menghormatinya dengan cara seperti itu kali ya Ustaz. Iya. Mengucapkan selamat berarti kita mengakui kebenaran agama yang lain. Iya, betul. Apalagi kalau hari raya itu hari kelahiran Tuhan mereka misalkan. Iya. Berarti meyakini ada anak Tuhan dan selain. Iya. Nah, cuma di beberapa negara yang kita minoritas, sebagian ulama membolehkan kita mengucapkan itu karena kita minoritas dalam keadaan lemah. Oh gitu Ustaz. Iya. Tapi di negara yang mayoritas Muslim tentu tidak diperlukan itu. Iya. Ya. Kalau di minoritas, di minoritas itu juga di bab darurat itu ya. Babnya bab darurat, bukan anjuran. Iya. Oh ada bab darurat gitu Ustaz. Oh iya dong. Iya. Coba bab darurat. Kalau nggak makan bangke mati dan satu-satunya yang bisa dimakan bangke. Oh. Darurat kan? Iya benar. Walaupun darurat itu ada pembahasan sendiri dan batas-batasnya. Iya. Oke, baik Ustaz. Jadi ada juga nih Ustaz gini. Kalau misalkan ngomongin bab darurat tadi Ustaz. Sini gitu Ustaz. Ada misalkan dia istrinya ini sakit tiba-tiba Ustaz. Suaminya baru pulang kerja, ngeliat istrinya sakit, panik dia. Panik, dia goyang-goyang istrinya nih kayak sadar nggak sadar gitu. Panik, karena dia panik, dia buru-buru bawa istrinya ke rumah sakit. Gitu. Pas sampai di rumah sakit, istrinya udah mulai sadar, penanganan dokter segala macam. Dia tanya, kok aku nggak dipakaikan hijab? Deng. Di situ baru, oh iya, gitu suaminya ingat. Iya maaf tadi buru-buru darurat, aku panik. Nah, sementara dosa itu kan lari nih Ustadz nih. Dosanya kan tetap kena nih karena dia tidak menutup aurat gitu Ustadz dengan biasanya gitu. Nah, ini kalau masuk bab darurat itu akan menjadi dosa atau apakah gimana Ustadz? Iya, semua dosa itu adalah yang dilakukan secara sengaja itu dosa. Iya. Kalau tidak sengaja berarti panik itu kan maksudnya nggak sengaja. Itu yang dimaafkan, tidak dosa. Oh, oke. Karena itu di luar sadar ya. Iya. Kalau dosa itu kan harus sadar dilakukan. Makanya orang yang mimpi melakukan dosa nggak dosa, ya kan? Orang yang gila nggak dosa karena tidak sadar. Iya. Maka itu dimaafkan yang seperti itu. Tidak dosa bagi suami, ya tidak dosa juga bagi istri. Asal setelah dia sadar istrinya langsung menutup aurat.
Iya, 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 iya. Baik, Ustaz. Karena kan panik segala Ya. macam gitu ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Semua yang datang dari Allah itu adalah kebenaran. Ya. Nah, sebaliknya, segala yang bertentangan dengan Allah adalah kebatilan. Orang yang berjualan miras, orang yang mengedarkan narkoba, tahu bahwa itu semua adalah kebatilan sebenarnya. Namun demi keuntungan dan kepentingan, kebenaran menjadi tergadaikan ya, Ustaz. Lantas, bagaimana caranya agar hidup dan mati kita ada dalam payung kebenarannya Allah? Ya. Gitu, Ustaz. Bagaimana caranya agar kita tidak ragu-ragu melawan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah? Baik, ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu kebenaran. Ya, karena ada orang yang berbuat batil karena tidak tahu itu batil. Ya kan, semua orang yang tidak tahu yang benar, kemungkinan dia akan melakukan sesuatu yang batil. Iya. Seorang yang tidak tahu yang benar akan melakukan sesuatu yang salah. Oke. Ya kan gitu. Iya. Maka PR pertama adalah kita harus menguatkan ilmu terlebih dahulu. Mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat, memahami bahwa kebenaran itu adalah penyelamatan, perlindungan, kebaikan gitu. Bahwa melawan kebenaran, tidak mengikuti kebenaran berarti kehancuran. Ya. Ya. Coba. Orang itu kan tidak akan mau menghancurkan dirinya, kan nggak akan mau. Nah, berarti boleh jadi dia salah sangka. Contohnya begini, mungkin sudah beberapa kali saya sebutkan. Tikus itu kan nggak mau makan racun kan? Iya, nggak mau. Tapi kenapa kena racun? Karena dia duga itu bukan racun. Betul. Berarti dia nggak tahu. Ya kan? Iya. Orang itu menduga bahwa minuman keras itu menduga itu kebaikan buat dia. Dan sama kayak tikus tadi. Iya. Iya. Nah, ketika kita memahami bahwa al-haq, kebenaran, ajaran Allah itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah keselamatan, ya, kebenaran itu adalah perlindungan, kebaikan buat kita, dan lawan dari itu berarti kehancuran, kerugian bagi kita. Nah, itu yang membuat kita kemudian tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sering saya bilang, bukan pengharaman, tapi perlindungan. Jangan itu bukan larangan, jangan itu melindungi. Ya. Ya, itu Mas Adam. Ya. Baik, tapi dalam kondisi tertentu, ini sebenarnya dia tahu, gitu Ustadz, itu salah perbuatannya. Tapi dia karena lagi-lagi kepepet atau segala macam, dia butuh sesuatu gitu yang menghasilkan besar untuk kehidupannya, akhirnya dilakukan itu, gitu Ustadz. Iya, berarti kan kepentingan ya. Kepentingan ya. Itu namanya syahwat. Syahwat ya. Iya. Nah, syahwat itu bisa lepas dari syahwat itu sabar. Sabar ya Ustaz ya. Kadang orang memang harus kebanyakan orang nggak sabar sih Ustaz emang. Iya, makanya watawasau bil haq itu berarti tahu kebenaran, hak. Iya. Watawasau bis sabr itu artinya sabar dalam menjalankan yang kebenaran itu. Kenapa butuh sabar menjalankan kebenaran? Tadi, karena kebenaran itu berlawanan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka kalau kita lihat zina itu sebagai kebahagiaan, maka kita akan berzina. Tapi kalau berzina itu sebagai kehancuran, tikus kalau melihat racun tadi sebagai racun, dia nggak akan. Makanya doa Nabi itu penting. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar. Wa arinal batila batila. Perlihatkan kepadaku yang batil itu batil. Kenapa? Karena ada kebatilan yang di packaging seolah kebenaran. Oke. Ya. Lihat, ada nggak aliran-aliran sesat? Ada Ustaz. Banyak pengikutnya nggak? Banyak. Berarti pengikutnya ini menduga itu benar.
Iya, betul. Benar nggak? Benar. Kalau dia tahu itu sesat, kira-kira dia ikut nggak? Enggak. Dia duga kebenaran. Makanya PR terbesar kita adalah Iqra yang pertama itu. Baca. Yang kedua baru berikan kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Karena ada kiai, ada ustadz, udah doktor, profesor, kok melenceng gitu. Berarti problemnya itu bukan ketidaktahuan kebenaran, tapi problemnya syahwat. Nah, syahwat itu pengendaliannya adalah apa? Puasa, mengendalikan diri. Self kontrolnya. Syahwat kepada hartanya lebih besar. Ya? Iya, betul. Nah, kalau kesabaran itu nggak bisa dengan ilmu saja. Kesabaran itu harus latihan memang. Latihan mengendalikan syahwat. Contohnya, mohon maaf ini. Syahwat itu seperti koreng. Gatel. Iya. Coba. Gimana caranya supaya sembuh? Diobatin, Ustaz. Ya. Gimana supaya nggak melebar? Diobatin, Ustaz. Selain diobati apa? Kalau gatel biasanya ingin dia apa? Digaruk. Digaruk. Makin digaruk, makin koreng. Makin melebar. Iya. Ya kan? Ini gatel kan? Iya. Gimana cara nggak melebar? Tahan diri untuk tidak digaruk. Diusap. Diusap. Ya kan gitu? Iya. Nah, berarti kita itu hanya akan terkendali ini gatalnya tadi kalau kita tidak ikuti kan? Iya, betul. Atau contoh yang lain. Bayi itu kalau sudah 2 tahun kan disapi. Iya. Setelah disapi 2 minggu. Apalagi sudah sebulan. Disuruh nenen lagi mau nggak dia? Nggak mau. Nggak mau. Iya. Coba kalau dia tidak disapi. Mau. Ya akan seperti, dan itulah syahwat. Syahwat itu nggak bisa dengan ilmu saja. Tapi syahwat itu memang pengendalian. Makanya di puasa itu kita sedang dikendalikan syahwat. Ingin, tapi kita bilang nanti. Jangan. Ingin makan, jangan. Iya, ada teman saya Ustadz ini. Dia pernah datang sama saya bahwa dia ingin, mohon maaf Ustadz, dia ingin berhutang, tapi kebetulan pada saat itu lagi nggak ada. Saya udah bilang dia bertujuan untuk mencoba pinjaman online gitu Ustadz. Nih, ya. Saya udah ingetin itu nggak benar, gitu, jangan, ada ribanya, gitu. Akhirnya karena kepepet dia menjelaskan bahwa saya sudah mencoba kemana-mana tapi nggak ada yang bisa nolong saya, kata dia gitu. Akhirnya karena sesuatu mepet yang dia kebutuhan buat besok dia bekerja untuk kendaraan dia, untuk ongkos dia gitu Ustadz. Mau nggak mau malam itu dia melakukan itu, pinjaman di online gitu. Karena cepat 5 menit selesai langsung hadir gitu uangnya gitu. Biasanya yang cepat-cepat itu adalah syahwat. Iya, nah itu gimana tuh? Kalau kepepet gitu Ustadz gitu. Sementara besok dia butuh uang itu gitu Ustadz. Gitu. Baik Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Nanti jawabnya setelah yang berikut ini. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya.